Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Insyaallah taala sampai waktu Isya masuk kita ceramah seperti biasa dan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab setelah Isya insyaallah taala. Nah, begitu seperti biasanya dan barusan yang kami terima dari pihak pengurus. Judul kajian kita insyaallah taala doa sapu hajat. Sapu hajat. Biasa disebut doa sapu jagat. Mungkin tak apa-apa juga, sama aja. Meskipun yang lebih tepat secara makna adalah doa, ya karena yang disapu itu bukan jagat, yang disapu itu hajat kita sebetulnya, kan ya? Doa sapu hajat. Apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, secara umum disapu, dicakup oleh doa itu. Sebelum kita masuk ke doa-doa yang dianggap sebagai sapu hajat, maka kita jelaskan dahulu bahwa dianjurkan kita berdoa dalam doa kita dengan doa-doa yang memangnya jami'. Jami' ini maknanya mencakup banyak hajat. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini ada di sahih atau di Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu al-jawami'a min ad-du'a wa yad'u ma siwa dhalika. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai doa-doa yang sifatnya jawami', mencakup banyak hal. Wa yad'u ma siwa dhalika, dan Nabi meninggalkan selain itu. Sebutkan juga dalam riwayat yang lain bahwasanya ada seorang sahabat yang dia tidak bisa panjang-panjang dalam berdoa. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, inni la uhsinu dandanataka wa dandanata Mu'adz. Wahai Nabi, aku tidak bisa memperpanjang doaku seperti doamu dan juga doa Mu'adz. Dan yang dimaksud di sini adalah doa yang dibaca dalam salat. Karena hadis ini ada di Sunan Abi Dawud, ada juga di Sunan Ibnu Majah, dan dimasukkan ini oleh para ulama, yaitu dalam kitab as-salah, dimasukkan dalam kitab salat. Lalu Nabi bertanya kepada orang ini, kaifa taqulu fi as-salah? Apa yang engkau ucapkan dalam salatmu? Fi as-salah maknanya ini dibaca dalam salat. Dan doa dalam salat itu ada dua tempat. Pertama tatkala sujud, dan kedua tatkala tasyahud sebelum kita salam. Dan zahirnya doa yang dimaksud oleh sahabat ini adalah doa sebelum salam ketika tasyahud. Kenapa demikian? Karena disebutkan oleh lelaki tadi tatkala bertanya kepadanya Nabi, kaifa taqulu fi shalah? Terus engkau kalau tidak bisa, apa yang kau ucapkan dalam salat? Qala atashahhad. Aku tasyahud. Wa aqulu Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar.
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haulaha nudandin." Ya, seputar itulah doa panjang kami tadi maknanya. Panjang memang kami baca, tapi intinya adalah doa itu, memohon surga kepada Allah Ta'ala dan kita berlindung dari neraka. Yang dimaksud dengan doa ini tempatnya sebelum salam. Dan tidak ada riwayat yang mengkhususkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, lalu mengkhususkan doa, Allahumma inni a'udzu wa as'aluka ridhaka wal jannah, Assalamualaikum warahmatullah wa a'udzu bika minan nar, apalagi disertai dengan tangan begini dan tangan begini. Maka tak didapati itu dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah, silakan baca doa itu, tapi dimajukan sebelum kita salam. Ini tempatnya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seorang sahabat jawami'ad doa, mengajarkan kepada seorang sahabat yaitu doa yang universal, umum, mencakup banyak hal. Di antara doa yang Nabi ajarkan yang umumnya doa itu banyak mencakup, yaitu doa di Sunan Ibnu Majah. Nabi mengatakan, Allahumma ghafirli, Allahumma arhamni, Allahumma afini, Allahumma rzuqni. Mirip dengan doa yang kita baca di antara dua sujud, duduk antara dua sujud, biasanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wa'afu anni tak ada di hadis. Cobalah cari. Dia hanya 7 saja. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ini 7 kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. 7 kalimat sudah hadis wa'afini. Dan kalau dicari di hadis memang tak didapati wa'afu anni dalam rangkaian doa ini. Sebagian doa ada yang membuat 4 saja, seperti tadi, Allahumma ghafirli warhamni warzuqni wa'afini wa'afini. Urutannya beda-beda. Nabi ajarkan lelaki tadi doa ini, dan dia termasuk doa yang jami', umum, mencakup dan menyapu banyak hajat. Ya Allah, ampunilah dosaku, warhamni, rahmati aku, wa'afini, berikan kepadaku afiyah. Afiyah, selamat dari bencana. Baik bencana itu dalam bentuk musibah di diri kita, di anak kita, di keluarga kita, atau di usaha kita, atau musibah seperti musibah sakit contohnya. Kemudian warzuqni, berikan rezeki kepadaku, curahkan rezeki kepadaku. Kalau kita artikan sedikit doa yang biasa kita baca di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah bagiku. Yang dimaksud dengan doa dosa diampuni, dosa itu ditutup di dunia, bahkan dihapus, nanti tidak ditemukan lagi di catatan amal di akhirat. Warhamni, rahmati aku, Allah sayang kepada kita. Kalau Allah sayang, apapun yang kita minta Allah kasih. Wajburni, dan lipurlah laraku, tambahlah kekuranganku. Ini jabar. Kalau kita dulu pernah belajar matematika, salah satu pelajaran kita ada namanya aljabar, pecahan-pecahan. Ya Allah, kalau aku pecah, genapkan aku ya Allah. Kalau aku kurang, sempurnakan aku ya Allah. Kalau aku dalam musibah, sedih, hibur aku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, limpahkan kepadaku rezeki.
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, berikan hidayah kepadaku wa'afini, dan berikan kepadaku afiah. Afiah yang tadi selamat dari bencana. Dan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, doa terbanyak yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena lafaznya begini, kata Anas bin Malik, kana aktsaru du'ai an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah doa terbanyak yang dibaca oleh Nabi, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Di sebagian riwayat, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, karena sebetulnya doa ini ada di dalam ayat, hanya datang sekali dalam Quran. Di salah-salah ayat haji, pada ayat 201, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah aku dari azab api neraka. Sekarang kita baca keterangan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menanggapi doa ini. Betulkah doa ini doa yang jami', universal, mencakup banyak hajat? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fajama'at hadhihi ad-da'watu kulla khairin fid dunya. Maka doa ini telah mengumpulkan semua kebaikan, seluruh kebaikan di dunia. Wasafat kulla syarrin, dan menepis semua keburukan. Semua kebaikan dapat, semua keburukan ditepisnya. Apa saja kebaikan di dunia, apa saja kebaikan di akhirat. Fa innal hasanata fid dunya tashmalu kulla matlubin dunyawi. Karena kebaikan di dunia mencakup seluruh permintaan berkenaan dengan dunia. Apa tuh? Min afiyatin, afiyah, selamat dari bencana, selamat dari musibah. Wa darin rahimah, rumah yang luas. Wa zawjatin hasanah, istri yang elok, yang salihah. Wa rizqin wasi', rezeki yang luas. Wa ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa amalin salih, amal salih. Wa markabin hani, dan kendaraan yang nyaman dipakai. Wa sana'in jamil, pujian dari orang. Tatkala orang bercerita tentang kita, orang tidak ceritakan kecuali yang baik-baik. Ila ghairi dzalika mimma ishtamalat alaihi ibaratul mufassirin, dan hal-hal yang lain yang dicakup oleh redaksi atau kalam-kalam ulama mufassirin. Berarti semua kebaikan dunia masuk di sini. Jika ada yang bertanya, Ustaz, bukankah dalam bahasa Arab jika ada satu kata diakhiri dengan ta marbutah tanpa alif lam, hasanatan, ada tanwinnya, nakirah, bukankah ini menunjukkan satu saja? Kalau kita bilang contohnya, ishtaraitu tufahatan, aku membeli apel cuma satu saja, kan sama. Dia tidak pakai alif lam, pakai lagi ta marbutah di belakang menunjukkan ta bil marrah, hanya satu kali saja. Kita bilang kalau hanya melihat kepada kata, iya. Tapi kalau kita lihat kepada redaksi semua doa, tidak. Apa maksudnya? Ulama usul fiqih mengatakan setiap kata nakirah tidak ada alif lamnya, hasanatan, berada di redaksi talab, berada di redaksi meminta, memohon doa ini sekarang, atau berada di redaksi nafi, tidak, maka mencakup semuanya. Kita memang bilang, ya Allah, berikanlah kepadaku di dunia hasanah, kebaikan. Tapi redaksinya mendukung untuk mencakup semua kebaikan. Ya, kalau kurang dipahami tak ada masalah, kalau enggak sedikit. Tapi yang dimaksud dengan doa ini semuanya kebaikan di dunia. Apalagi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, wa ammal hasanatu fil akhirah, adapun kebaikan yang di akhirat, fa a'la dzalika dukhulul jannah.
Adapun kebaikan akhirat yang kita minta di doa ini, paling atas adalah masuk surga. Lalu kata beliau, wa tawabi'uhu min al-amni, diikuti dengan konsekuensi. Kalau masuk surga berarti apa sebelumnya? Seperti al-amni min al-fasa'il akbar fil arasat. Nanti kita merasa aman dari kegoncangan. Orang pada takut semuanya fi arasat, ketika menyeberangi sirat orang pada takut. Bagaimana tak takut? Lampu tak ada. Sirat yang dititi itu lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Tambah lagi di samping kiri kanan ada duri-duri. Duri-duri seperti mata kail terbuat dari besi, mirip dengan duri Sa'adan yang ada di Najd. Yang melangkah, kalau kurang amal, terpeleset, kena duri, nyangkut darah-darah. Sebutkan dalam hadis, faminhum najin musallam, di antara mereka yang menyeberanginya, dia selamat sampai ke sana. Wa minhum najin makhdus, di antara yang menyeberanginya, selamat ia juga, cuma luka-luka. Berarti selamat dari itu semua bagian dari makna wa fil akhirati hasanah. Apalagi wa taysiril hisab, dimudahkan hisab, wa ghairi dzalika min umuril akhirati salihah, dimudahkan hisab kita, hisabnya dimudahkan. Pertanyaannya mungkin banyak, tapi lewat alhamdulillah, tak banyak konsekuensinya. Selamat kita. Kalau sudah selamat nanti, selamat tatkala kita di mahsyar, terlindungi kita di padang mahsyar dari sengatan matahari yang jaraknya sangat dekat ke kepala. Dapat pula kita kebaikan meminum seteguk dari telaga Nabi SAW di mahsyar, telaga Kautsar. Kemudian digiring kita ke hisab, ke mizan, dibagikan pula catatan amal kita dari depan sebelah kanan. Kemudian ketika di mizan, berat timbangan amal kita. Ketika di sirat, lewat pula kita, entah seperti sekilat cahaya, atau seperti secepat angin, atau secepat kendaraan terbaik, kuda yang ada dipakai untuk berpacu. Anda boleh jadi bisa berlari, atau dengan kecepatan orang berjalan, atau merangkak, tapi insyaAllah sampai di ujung sana selamat. Ini dicakup. Lalu nanti masuk surga. Di dalam surga semua kenikmatan, termasuk juga meminum dari sumber air telaga Kautsar, yaitu meminumnya langsung dari sungainya di dalam surga, sungai Kautsar. Karena ada dua, Kautsar ini ada telaga, ada sungai. Air sungai itu dia punya mizaban. Dia punya dua paralel di dari surga sampai ke padang mahsyar. Yang berarti telaganya ada di mahsyar, kemudian sumber airnya dari sungai Kautsar yang ada di dalam surga. Selamat kita dari semua itu dari cakupan doa wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Kata Imam Ibnu Katsir, amman najatu minan nar fa huwa yaqtadi taysir asbabihi fid dunya min ijtinabil maharim wal azam wa tark asy-syubhat wal haram. Adapun selamat dari neraka, maka terbawa juga olehnya dimudahkan sebab-sebab selamat dari neraka. Apa itu? Kata beliau, ijtinabil maharim. Allah mudahkan kita untuk menjauhi yang haram. Apalagi wal azam, dosa-dosa, wa tarkis syubhat wal haram, meninggalkan yang syubhat apalagi yang haram. Allah mudahkan kita untuk meninggalkan semua itu. Boleh jadi dengan Allah mudahkan kita mendapatkan rezeki yang halal. Allah sediakan bagi kita pasangan yang menutup pintu syahwat yang lain untuk kita yang tidak halal. Yani Allah mudahkan nanti di akhirat kita diselamatkan dari azab tapi neraka, dari semua bentuk azabnya. Dari semua bentuk azabnya. Berarti doa ini doa terbanyak dibaca oleh Nabi. Harusnya doa ini juga doa terbanyak yang kita baca. Tapi jemaah perlu kita rapikan pelafalannya. Karena belum tentu selama itu kita baca
saya yakin tidak semuanya salah, sebagaimana juga saya yakin masih ada sebagian jemaah yang tersalah melafalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah dengan ha. Ini salah satu doa biasanya kalau kita bawa jemaah umrah, kita wajibkan hafal dari 5 doa. Talbiyah, Rabbana atina wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Doa di atas Safa dan Marwah, inna Safa wal Marwah min sya'airillah, abda'u bima bada Allah bi. Dan nanti doa tatkala kita lari di bawah lampu hijau, Rabbighfir warham innaka antal a'izzul akram. Kenyataannya meskipun sudah lama mengaji, masih banyak jemaah yang tidak benar pelafalannya. Rabbana atina, di sini panjang, asalnya atina. Rabbana atina fid dunya hasanah dengan ha. Tidak ada satu pun yang panjang hasanah, bukan. Hasanah tak masuk dia. Hasanah wa fi ada tali belakang. Hasanah tamarbutan dimatikan dengan ha. Wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati tak ada yang panjang. Wa fil akhirati bukan. Wa fil akhirati hasanah tidak juga tak panjang. Wa fil akhirati tak panjang. Wa fil akhirati hasanah wa qina nun tidak bertasydid, wa qina tak masuk. Wa qina adzaban nar, azab tak masuk. Azab maknanya jomblo, bujang, tak dapat jodoh. Yang kita minta bukan itu. Yang kita minta terlindungi dari azab. Azab dengan dzal. Wa qina adzaban nar. Adapun kalau diambil dari kata wakina dengan kaf, beda lagi artinya. Wika maknanya itu sesuatu, macam ini contohnya. Ini ada penutupnya nih. Ini namanya wika nih. Nih. Kaki. Maksudnya ya Allah, tutuplah kami, tidak masuk juga mananya. Maka wakina dengan kaf, wakina adzaban nar. Kalau kita baca doa tidak berlaku padanya hukum tajwid. Tidak harus kita baca macam ini waqina adzaban, karena ini doa. Kecuali kalau kita sedang baca ayat ini dalam salat, ya. Kita baca wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah, ya. Waqina adzaban nar. Dipanjangkan narnya ada disukun karena kita sedang baca ayat. Baik. Ada seorang sahabat sebagaimana hadis Sahih Bukhari yang dia sakit, habis dagingnya, dilihat oleh orang yang mengunjunginya, termasuk Nabi, itu tinggal kulit pembungkus tulang. Mislan farkhah disebutkan dalam seperti ayam lagi. Ya, ayam kalau kesakitan kecil lagi badannya, diumpamakan begitu tuh karena memang kasihan sekali, parah sekali penyakitnya. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, apakah ada engkau berdoa sesuatu? Katanya ada, wahai Nabi. Apa doamu? Allahumma in kunta mu'adzibiyya fil akhirati fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, kalau nanti di akhirat engkau akan azab aku, maka segerakan saja azab itu bagiku di dunia ini. Daripada di akhirat nanti tambah susah di dunianya, janganlah ya Allah. Apa kata Nabi? Subhanallah la tutiq. Apa yang kau ucapkan ini? Engkau tak akan mampu untuk menanggungnya. Kenapa engkau tidak mengucapkan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar? Lalu Nabi doakan ia agar sembuh. Maka kita tidak usah macam-macam doa yang ada saja lah. Ya, jangan macam tadi, Allahumma in kunta mu'adzibiyyan fil akhirati fa'ajilhu li fid dunya. Mana pula kita buat? Pun bahasa Arabnya susah lagi. Ya sudah, kita doa saja yang jelas-jelas. Ini jangan sampai kita tinggalkan dalam berdoa, termasuk tatkala kita sujud kalau kita ingin meminta semua kebaikan. Andai contohnya kita salat sendiri, ya sudah bubuhkan, boleh kita berdoa. Meskipun tidak zikir sujud, tapi Nabi yang sebutkan. Nabi sampaikan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru fihi min ad-du'a. Ketika sujud, posisi hamba paling dekat dengan Allah, maka perbanyaklah oleh kalian berdoa ketika sujud.
Ya sudah, boleh kita baca. Apalagi bagi kita yang tidak bisa membahasakan hajat khususnya. Macam ini contohnya, ya Allah, ni ang surah bulan depan ada kata kira tiba. Sementara piti dan saat kini tidak ada, ya Allah. Gimana kita membahasa Arabkan itu? Coba lah. Awak sedang sujud kan? Ya Allah, tanggal sekian kau nak ketibu na belia. Berikut di sekitarnya rumah awak kalau ada bayi. Coba lah bahasa Arabkan macam mana? Susah kita. Ya sudah, kita doa dengan kebaikan yang umum tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dilihatkan salah satunya dalam hati adalah yang tadi. Ya selesai masalah. Tapi kalau ya Allah, inna tahriyah sayati qariban. Susahlah kita. Yang bisa bahasa Arab saja susah bagi kita. Baik. Okey. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau yang meriwayatkan hadis dari Bukhari Muslim, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, wa kana Anas radhiyallahu anhu idza arada an yad'u bi da'watin da'a biha. Adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau beliau ingin doa, beliau doa dengan doa tadi. Wa idza arada an yad'u bi du'ain da'a biha fihi. Kalau beliau ingin meminta sebuah doa, beliau muqaddimahi juga dengan doa yang tadi. Baik. Apalagi doa-doa lain ini kita ajarkan, kita sampaikan kepada jamaah bukan saja untuk didengar di pengajian yang waktu yang sempit ini, tapi kita harapkan ini dihafal dan dimasukkan dalam rangkaian doa kita. Kalau bisa bahasa Arabnya, kenapa tidak? Doa lain ini juga dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita akan masuk malam ini, maka sebelum malam masuk, atau di awal-awal malam masuk, kita berdoa dengan doa ini sehingga kita dapatkan kebaikan. Hadisnya di Sahih Muslim. Kalau di buku doa mustajab yang kita susun itu nomor 72. Disebutkan Nabi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan yang ada di malam ini. Kebaikan apa saja ada di malam ini dan yang setelahnya, aku mau aku dapat itu. Tanpa harus kita sebutkan ini, itu, sana, sini. Apa saja kebaikan dan menurut Allah baik untuk kita, dengan doa ini disapunya. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, berlindung dari keburukan di malam ini dan keburukan setelahnya. Keburukan di malam ini dan keburukan setelahnya. Artinya kalau sudah mau masuk malam berarti dianjurkan ini. Dan ini termasuk rangkaian yang kita baca zikir pagi petang. Ada yang di petang hari baca ini. Ya. Kalau yang di siang hari dibaca al-yaum. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadha al-yawm wa syarri ma ba'dahu. Baik, apa lagi? Doa yang dia umum dan insyaallah taala itu menyapu banyak hajat. Ada hadis yang Sahih Muslim, insyaallah taala doa-doa nanti ini saya kirimkan ke salah satu pengurus, silakan nanti dibagi ke jemaah. Yaitu doa di Sahih Muslim Nabi sampaikan begini, Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. Ini panjang kira, ya agak panjang sedikit, tapi masya Allah nih hajatnya. Ya Allah, perbaikilah untukku ya Allah agamaku yang merupakan inti atau pokok urusanku. Ya Allah, perbaikilah bagiku duniaku yang merupakan tempat aku hidup. Ya Allah, perbaikilah untukku akhiratku, tempat nanti aku kembali. Ya Allah, jadikanlah hidup sebagai tambahan kebaikan untukku. Jadikanlah mati istirahat dari keburukan. Ini 5 doa. Dan sepertinya ini kita bahas tak pernah di sini atau di tempat lain, wallahu a'lam. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. طيب nanti insyaallah saya kirimkan.
Apalagi doa-doa lain yang dia sifatnya umum dan mencakup banyak hajat, yaitu doa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan semuanya, yang datang cepat, yang datang lambat, yang aku ketahui, yang aku tidak ketahui. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, yang datang cepat, yang datang lambat, yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Ini semua keburukan ditepis oleh doa ini, semua kebaikan diraup oleh doa ini. Nah, bagaimana kita tak ingin menghafalnya? Wah, ingin tak membaca itu nanti Ustaz ketika salat sunat contohnya. Ya, kalau dalam salat harus dengan bahasa Arab ini. Tapi nanti kalau kita ingin doa di luar salat, terserah dengan bahasa kita pun tak ada masalah. Ada juga doa dari Nabi kita, dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha. Doanya begini. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka bihi Nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan yang pernah diminta kebaikan ini oleh Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak itu kebaikan yang diminta oleh Nabi, kita ingin dapat kebaikan itu. Kemudian juga wa'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung dari segala keburukan yang berlindung darinya Nabi engkau sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahan riwayat di Mu'jam At-Tabrani dan yang lain tambahannya, dan aku memohon kebaikan yang juga diminta oleh Nabi, yang diminta oleh Nabimu dan hamba-hambamu yang saleh. Berlindung aku dari keburukan yang berlindung darinya Nabimu dan berlindung darinya hamba-hambamu yang saleh. Ya, ini kalau kita begitu, masya Allah, banyak kebaikan yang kita dapatkan. Allah insyaAllah ta'ala tidak usah ditanya, tu kalau Nabi minta kebaikan, ternyata kebaikan itu tidak cocok untuk awak, serahkan saja ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada lagi dari doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga mencakup banyak hajat. Allahumma inni as'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ah wa awwalah wa akhirah wa zahirah wa batinah. Ini tidak ada satu pun kecuali disapunya ini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu pembuka-pembuka kebaikan semuanya dan penutupnya, yang mencakup keseluruhannya, wa jawami'an, apa saja yang baik masuk dalam doa ini, wa awwalahu wa akhirah, awalnya atau akhirnya, kebaikan yang datang di awal atau kebaikan yang datang di akhir, wa zahirah wa batinah, kebaikan yang zahir atau kebaikan yang batin, nampak oleh mata, konkret atau abstrak, tak terbaca sekarang tapi dia baik. Yang seperti ini kita doakan. Di antara doa yang juga banyak dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa meminta keistiqomahan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini di Sunan At-Tirmidzi. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian di Sahih Muslim, tambah doa ini dengan di Sahih Muslim, ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atik. Ya wahai yang mengarahkan hati, arahkanlah hatiku ini ke dalam ketaatan kepadamu. Hati ini cenderung kadang-kadang dan buruk dan terkena. Ya Allah, tolong arahkan, bimbing ya Allah hatiku ini kepada ketaatanmu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Meskipun dia beda riwayat, tapi maknanya berdekatan. Baik, jemaah yang Allah muliakan, ada juga doa yang lain. Ini kita berikan, saya yakin tidak akan terekam semuanya sekarang. Meskipun bisa nanti diulang lagi, melihatnya di rumahnya, di Baliho TV bisa. Ada doa
dijauhkan dari semua perbuatan keji. Apakah kekejian itu? Dari perkataan kah? Dari perbuatan kah? Dari raut muka kah? Kekejian itu datang dari diri kita sendiri atau datang dari orang lain yang sifatnya zahir atau batin, konkret atau nyata, atau yang tidak nampak oleh kita tapi dia fahish, perbuatan yang keji. Nabi pernah berdoa, Allahumma jannibna al-fawahish ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari perbuatan, dari hal-hal yang keji, entah itu perbuatan, entah itu perkataan, ma zahara minha wa ma batan, apa yang zahir tampak darinya atau apa yang tersembunyi yang batin. Baik, saya ulangi lagi doa-doa yang tadi, sebetulnya masih banyak, tapi ala kulin saya ulangi. Di antara doa yang tadi kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kemudian doa dari Nabi kita juga seperti Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kemudian doa seperti doa Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan li min kulli syarr. Seperti doa Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Seperti doa kebaikan di malam hari, di siang hari, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Kalau untuk hari, Allahumma inni a'udzu bika, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'dahu. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa khairu ma ba'dahu wa syarra ma ba'dahu. Kemudian doa lain tadi belum kita sebutkan tapi khawatir nanti waktu habis, nanti sebelum pertanyaan di setelah Isya. Doa meminta ampun. Meminta ampun ini untuk diri kita pribadi atau untuk orang lain? Untuk diri kita pribadi diajarkan juga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doa ini. Allahumma ighfir li dhanbi kullah ajilihi wa ajilihi. Disebutkan ya Allah, ampunilah bagiku ya Allah. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Ya Allah, ampunilah bagiku semua dosaku. Disebutkan awwalahu wa akhirah. Baik dosa yang dulu pertama atau dosa terakhir. Dan disebutkan ya dosa kecil atau dosa besar. Allahumma ighfirli dhanbi kullah diqqahu wa jillah. Diqqahu dosa kecil, wa jillah ini dosa yang halus, jillah dosa yang jelas-jelas dosa besar. Ada juga disebutkan di hadis sahih Muslim, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-muakhir la ilaha illa ant. Ya Allah, ampunilah bagiku ya Allah dosaku semuanya, baik yang kulakukan secara terang-terangan atau kulakukan dengan tersembunyi. Ya Allah, baik yang dosa pertama atau dosa yang terakhir. Ya Allah, baik dosa yang kulakukan asraftu berlebihan aku melakukannya. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkaulah yang mendahulukan, engkau juga yang menunda. La ilaha illa ant. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan untuk kajian begini. Jika ada pertanyaan nanti setelah Isya kita jawab insyaallah taala berkenaan dengan ini atau berkenaan dengan hal yang lain. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على لا إله إلا الله. Bismillah. Baik, mohon maaf kita agak sedikit karena disepakati baru dengan pengurus bahwa kita lanjut insyaallah taala dan nanti salat Isya sudah selesai kita pulang. Baik, kalau begitu kita lanjut insyaallah taala. Di antara doa meminta ampun yang dia menyapu banyak hajat, bahkan banyak orang, yaitu hadis sahih Muslim tatkala Nabi berdoa di salat jenazah, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang hidup di antara kami
dan yang sudah mati. Ini semuanya dapat orang yang hidup, karena orang kalau tidak hidup mati, kalau tidak mati hidup. Wa syahidina wa ghaibina, dan yang hadir dan yang tidak hadir. Bahasanya pilihannya hadir atau tidak hadir, semuanya disebut. Wa saghirina wa kabirina, dan yang kecil dari kami dan yang besar dari kami. Wa dzakarina wa unsana, laki-laki dari kami atau perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-Islam. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan di antara kami masih diberi kesempatan untuk menghirup nafas, bergerak, ada di dunia, fa ahyihi 'ala al-Islam, maka hidupkanlah dia dalam keadaan Islam. Nampak jelas syariat Islam, syiar Islam di dirinya. Lalu disebutkan Allahumma, disebutkan Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi al-Islam wa man tawaffaitahu minna, dan siapa yang kau wafatkan di antara kami fatawaffahu 'ala al-iman, maka wafatkanlah dia dalam keadaan beriman, mati husnul khatimah, sebelum menghembuskan nafas terakhir mengucapkan la ilaha illallah, atau dalam keadaan melakukan amal yang saleh. Ada lagi doa dari Nabi, ini saya tunggu pertanyaan ini insyaallah taala. Doa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga mencakup banyak hajat. Allahumma inni khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayah wa khairal mamat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu khairal mas'alah, permintaan terbaik, wa khairal du'a, doa terbaik, wa khairal najah, kesuksesan terbaik. Orang sukses, kita sukses, tapi nanti awak nampak yang elok. Wa khairal amal, amal terbaik, wa khairal thawab, pahala terbaik, wa khairal hayah, hidup terbaik. Kalau hidup, ya Allah, aku ingin hidup di dunia ini terbaik. Wa khairal mamat, dan mati terbaik. Mati terbaik di antaranya mati dalam keadaan syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain. Baik, saya takut banyak-banyak kalau pertanyaan nanti panjang-panjang pula waktunya. Baik, Ustaz, bagaimana adab-adab dalam berdoa? Alhamdulillah, ini semuanya sudah kita tuliskan di buku kita 125 doa mustajab. Kita sebutkan yang kita ingat, atau insyaallah taala kita sebutkan insyaallah taala. Ada belasan adab kalau kita berdoa. Di antaranya adalah kita berikhlaskan hati dalam berdoa. Kita berdoa bukan karena ingin dilihat orang, masya Allah khusyuk kali doanya, tapi murni kita lakukan lillah subhanahu wa ta'ala. Doa menghadap kiblat, sebaik-baik doa menghadap kiblat, karena didapati dari Nabi berdoa tatkala Nabi berdoa di atas Safa dan Marwah. Nabi tatkala berdoa di dalam salatnya, bahkan tatkala Nabi khutbah istisqa, sengaja Nabi memutar badannya menghadap ke kiblat. Kemudian juga mengangkat kedua tangan ketika berdoa, kecuali di tempat-tempat yang itu tidak didapati atau sengaja Nabi meninggalkannya. Di antaranya adalah doa dalam sujud, ini tidak didapati Nabi tatkala berdoa dalam sujud lalu Nabi angkat kedua tangannya, ini tidak ada. Atau doa tatkala Nabi tasyahud lalu Nabi angkat kedua tangannya, tidak ada. Atau doa khatib ketika khutbah, ini juga tidak dianjurkan, bahkan dilarang mengangkat kedua tangan jika yang dimaksud doa di akhir khutbah. Tapi kalau doa ini dibaca di tengah-tengah khutbah, maka ini dibolehkan. Sebagaimana ada sahabat yang datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, halakatil amwal wal an'am wal mawashi, sudah banyak yang binasa dari harta kami, sudah banyak binasa dari hewan ternak, tumbuh-tumbuhan.
Fad'u Allah an yughithana, maka berdoalah engkau kepada Allah agar Allah turunkan hujan untuk kami. Lalu Nabi berdoa dengan mengangkat kedua tangannya pada beliau sedang khutbah. Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Ya Allah, ya Allah, curahkanlah kepada kami hujan 3 kali. Iya. Subhanallah, tak bisa orang keluar langsung dari masjid karena hujan Masya Allah derasnya. Ini luar biasa. Sampai Jumat berikutnya datang orang yang sama bertanya, wahai Rasulullah, dah rusak jalan, sudah rusak ni karena hujan. Maka berdoalah engkau supaya hujan itu dihentikan. Lalu Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, kalau akan turun hujan juga, maka turunkan di sekitar kami dan tidak ke atas kami lagi. Karena sudah banyak pula yang rusak gara-gara hujan. Nah, ini Nabi lakukan dengan mengangkat kedua tangan ketika khutbah. Cuma bukan doa yang di akhir khutbah. Doa di akhir khutbah Nabi tidak tambah kecuali hanya memberikan isyarat dengan jemarinya begini. Ya, ini. Dan apakah makmum dianjurkan tatkala mengaminkan doa dari imam, dianjurkan dia untuk begini juga atau begini juga? Saya tidak dapatkan keterangan pasti meskipun ada khilaf dalam bab ini. Tapi zahirnya wallahu alam diaminkan hanya sebatas tidak dengan mengangkat doa. Karena kalau mengangkat tangan, ini yang lebih zahir kita lihat bahkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, bahkan di Mesir pun kita dapati para jemaah mengangkat doanya khusus makmum yang mendengar khutbah dari imam. Baik, di antara juga ada berdoa yaitu bersungguh-sungguh meminta. Ya, jangan kita meminta begitu saja. Salah satu bentuk kesungguhan kita dalam meminta, sering kita berdoa dengan doa itu meskipun belum lagi dikabulkan. Kemudian apa lagi? Hati kita diyakinkan bahwa doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalaupun Allah tidak kabulkan, pasti ada kebaikan lain yang Allah simpan dari doa kita ini. Karena disebutkan dalam hadis, kebaikannya kalau tidak langsung diijabah, atau boleh jadi Allah berikan kebaikan yang lain. Allah berikan kebaikan yang lain yang dia setara atau lebih baik dari doa kita ini. Karena kita tidak bisa membaca. Menurut kita, pandangan sekilas mata kita ini yang baik, tapi Allah pilihkan bagi kita yang lain yang lebih baik. Atau boleh jadi Allah jauhkan dari kita sebuah bencana. Atau boleh jadi dari ini jauh lebih baik, Allah tidak kabulkan di dunia, tapi Allah simpan pahala doa itu di akhirat. Ini juga luar biasa. Kemudian khusyuk tatkala kita membaca doa. Tapi membaca doa khusyuknya tentu kita maknai apa yang kita baca. Apalagi kalau kita baca dengan bahasa Arab. Jadi sering terjadi doa yang dibaca, apalagi masjid-masjid yang hanya dipimpin doanya oleh imam. Itu dibaca, tapi subhanallah tak apa-apa yang diaminkan. Saya pernah, ini kejadian di sebuah masjid, kita diundang untuk ceramah Ramadan. Dah lama, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Lalu berdoalah imam dan diaminkan oleh yang di belakang. Salah satu doanya adalah Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'as syahidin. Saya hafal doa ini karena dia salah satu ayat di surah Al-Imran. Lalu ketika ceramah saya tanya, tadi ada jemaah, tadi ada imam kita berdoa, ya setelah salat doanya itu apa maknanya? Satu pun tidak ada yang tahu, termasuk imam yang bacanya pun tak tahu. Imam baca kenapa sih bilang tak tahu? Dia bilang, faktubna ma'as syahidin, ya Allah tulislah kami, jadikanlah kami orang-orang yang mati syahid. Di sini bukan syuhada, syahidin bukan syuhada, tapi orang-orang yang bersaksi. Jadi syahadat sini saksi, bukan mati syahid, bukan. Imamnya saya tak paham, tapi dibaca. Ya. Tambah lagi hadir kita akikah, dan biasanya orang kalau keluar dari akikah ini dah makan tak bisa keluar kecuali ada yang ada doa aja. Diminta lagi kita sana. Ya. Lalu ada yang berdoa. Di antara doanya adalah Allahumma, ini akikahnya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini bukti kalau tak paham. Tak ada satupun doa untuk bayi, tak ada satupun. Ini kita biasa memakai bahasa Arab tapi tak paham tak apa yang diucapkan. Bahkan sebagian, saya pernah itu salat kalau kita mau umrah, kemudian salat di Jumat di masjid, di masjid musafir biasanya di jalan. Itu kita salat, lalu setelahnya ada doa dibaca oleh imam di terakhir, entah apa-apa yang dibaca. 16 tahun saya di Arab tak paham siapa bahasa Arab yang dia ucapkan.
Tak tahu tak apa. Ya, salah-salah, lafaznya dipotong-potong, ya mungkin karena tak paham. Wallahu a'lam. Kemudian juga di antara adabnya adalah yaitu kita bertawassul dengan hal-hal yang dibolehkan. Kita memuji Allah Ta'ala, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kepada Nabi. Lalu kita bertawassul dengan nama Allah. Seperti contohnya, Ya Ghaffar ighfirli, Ya Ghafur ighfirli, Ya Razzaq urzuqni, Ya Rahim irhamni. Ini berdasarkan nama Asmaul Husna. Kemudian tidak tergesa-gesa meminta hasil. Kemudian tidak berdoa dalam hal yang berbau dosa atau memutus silaturahim. Kemudian berdoa dengan suara yang lembut, tidak dengan suara yang keras, kecuali pada saat-saat di mana dibutuhkan doa keras seperti salat witir di malam Ramadan contohnya, lalu imam qunut witir, maka silakan berdoa sebagaimana di Masjidil Haram. Bahkan Syekh Sudais berdoa khusus di malam di khatam Quran malam ke-29 itu untuk doa saja, itu 40 menit. Itu doa saja. Itu 40 itu tidak masuk solat itu, doa saja 40 menit. Yang di belakang kalau tak tahu tak gini-gini dia sudah sakit kaki. Kemudian mengulangi doa 3 kali, mengutamakan waktu istijabah. Memulai doa dengan alhamdulillah, kemudian salawat kepada Nabi dan juga menutupnya dengan salawat kepada Nabi dan alhamdulillah. Di antaranya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi saya tidak tahu sama sekali ada syariat membaca a'udzubillah sebelum berdoa dan baca bismillah sebelum berdoa. Maksudnya begini, kalau perbuatan berdoa okeylah. Tapi ada sebagian a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita tidak tahu ada syariat atau anjuran untuk membaca ta'awudz kalau kita berdoa. Yang ada itu ta'awudz kita baca dalam ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim di surat An-Nahl. Ustaz, bagaimana hukumnya mengusap wajah ketika selesai berdoa? Hadis mengusap wajah ada di Sunan Abi Dawud, di Sunan Tirmidzi, ada juga di Sahih Ibnu Hibban dan yang lain, tapi semua sanadnya dhaif. Yang bilang dhaif bukan saya. Yang bilang dhaif di antara Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Imam Ibnu Taimiyah, termasuk juga Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kata beliau dhaif yang ada dalam Hafiz Ibnu Hajar di Bulughul Maram di akhir-akhir kitab doa dan zikir, maka beliau sebutkan bahawa hadis-hadisnya meskipun lemah jalannya banyak masih bisa menjadi hadis hasan, masih bisa dipegang. Ini pendapat pribadi beliau, tapi saya cenderung kepada kebanyakan ulama yang menyatakan bahawa hadis itu dhaif, lemah, dan meskipun dikumpul tidak bisa menjadi kuat. Salah satu alasannya adalah begini, Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Sepakat ulama bahwasanya hadis itu mutawatir. Mutawatir ini tak perlu kita tanya lagi kesahihannya, banyak sangat. Kalau kita baca ilmu hadis, ada nanti al-hadis dibagi menjadi dua, min haitsu kasrati adadi turuqihi. Kalau sanadnya banyak tidak banyak. Kalau sanadnya banyak sanad mutawatir. Kalau sanadnya sedikit itu tiga setiap jenjangnya, atau dua atau satu, maka disebut dengan ahad. Hadis terkala dicontohkan mutawatir. Salah satu hadis mutawatir yang banyak sekali hadisnya adalah hadis mengangkat doa tatkala berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa. Ini banyak sekali hadisnya. Baik dari Nabi ucapan seperti Inna Allah hayyun karimun yastahi idza rafa'a 'abdu yadayhi an yarudda basifran khaibatain. Allah malu kalau hamba berdoa mengangkat tangan dua begini, lalu Allah malu mengabaikannya dalam keadaan kosong. Hadis Sahih Muslim, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya Rabb." Lalu Nabi ceritakan seorang yang dia dalam keadaan safar, kusut berdebu, dia angkat kedua tangannya begini ketika berdoa. Ini juga. Kemudian contoh dari Nabi, doa di Arafah, doa di atas Safa, doa ketika Nabi khutbah, doa yang tadinya doa ketika Nabi salat istisqa, doa juga ketika Nabi di kesempatan lain didapati Nabi mengangkat doa. Doa tatkala Nabi diminta oleh Jibril datang ke pekuburan Baqi' mendoakan orang-orang yang ada di sana setelah 8 tahun peristiwa perang Uhud, Nabi juga mengangkat tangan. Banyak hadisnya, tapi tak satu pun dalam hadis yang sahih tadi yang Nabi mengusapkan tangannya ke wajah setelah berdoa. Kenapa ini ada? Kenapa sebanyak itu hadis? Puluhan hadis yang ada itu begini, tapi tidak disebutkan dalam hadis sahih itu rentetan kalau Nabi mengusap. Maka masalahnya lapang,
Kalau saya memilih pendapat kebanyakan ulama yang tidak memusatnya. Tapi kalau ada memusatnya, masih ada pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bab ini, dan ini lapang insya-Allah taala. Apa hukumnya apabila imam pada salat subuh hari Jumat, solat sajdah dipotong dua, separuhnya untuk rakaat pertama dan separuhnya lagi untuk rakaat kedua? Jemaah yang Allah muliakan, sunnahnya membaca kedua surat ini di subuh hari Jumat. Hadisnya di mana Ustaz? Di Bukhari dan di Sahih Muslim. Saya pernah ditanya oleh seorang bapak-bapak, Ustaz, memang ada hadisnya? Saya bilang, nih, saya tunjukkan di aplikasi hadis di Bukhari Muslim. Nabi membaca Hamim As-Sajdah dan Al-Insan Ad-Dahar. Hanya saja sunnahnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, kata beliau, tidak dilakukan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Zaman sekarang itu zaman beliau mencari beberapa ayat sebelum sujud, sebelum innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Lalu nanti dibaca mungkin dari walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Setelahnya ayat baru sujud, kemudian nanti setelah sujud nanti bangkit tatajafa junubuhum, baca dua ayat lalu nanti ini lagi. Ini masih mending, masih sajadah dibaca masih mending, tapi tetap saja itu bukan sunnah. Sunnahnya adalah mengkhatamkan dua surat ini, satu di rakaat pertama, satu di rakaat kedua. Anggaplah tidak sujud. Contohnya, imam lupa dia sujud, dia baca saja sampai akhir, tak ada masalah pun. Karena yang kita cari bukan sujudnya. Yang kita cari adalah mengingatkan orang dengan peristiwa yang terjadi di hari Jumat. Dua surat ini menceritakan tentang penciptaan manusia. Itu di hari Jumat Nabi Adam diceritakan. Kemudian Nabi Adam disebutkan juga peristiwa tentang hari kiamat. Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nah, tapi di sini cerita detailnya tidak ada. Ini peristiwa-peristiwa di hari Jumat yang diingatkan kaum muslimin dengan itu. Bukan saja kata Imam Ibnu Qayyim, ya Ustaz, kalau ada Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, wallahi tidak. Coba kita baca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karena Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Saya sudah baca kitab ini, saya setorkan semuanya ke guru kita di Mesir. Kemudian juga kitab ini sudah 2 kali kita ajarkan ke guru kita di Payakumbuh ini. Dan sudah 3 kali diujiankan. Di pernyataan beliau juga sebutkan bahwa tidak dilakukan seperti yang dilakukan oleh orang zaman sekarang, seperti mencari sujud saja. Atau diganti surat itu dengan surat lain yang ada sujudnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada sujudnya, cuma dia lebih pendek. Bukan diulangi, bukan itu sunnahnya. Sunnahnya adalah membaca surat itu keduanya. Nah, terus bagaimana kalau nanti dirutinkan? Nabi merutinkan sunnahnya membaca keduanya. Kalau kita rutinkan membaca hanya satu surat di 2 rakaat, khawatir kita membuat sunnah lain yang bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi panjang mana Ustaz? Caranya adalah diantaranya, pertama memang siap-siap kita datang untuk sholat. Itu makmumnya. Untuk imam bisa diperpendek dengan cara satu, membacanya agak lebih cepat mungkin dari yang biasa. Yang kedua, untuk mad-mad yang sifatnya majaiz munfasil tidak usah dibaca. Seperti contohnya, walau tara, ini ada majaiz memsikat hamzah sebenarnya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna. Imam tak perlu baca macam itu. Baca saja macam ini. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini satu ayat saya baca satu nafas. Yang sedikit jadi masalah adalah pertama, imam salah-salah membaca. Nah, ini akan jadi masalah. Yang di belakang itu sudah susah. Ambil yang pertama, rakaat pertama, dia godang. Ambil rakaat kedua, terakhir tiga sering. Karena sudah capek. Saya pernah di Mekah, di masjid di depan rumah kita dulu terkala kita tinggal di Mekah. Ada imam baca ini. Lalu dia sudah pindah ke halaman kedua. Sedikit lagi ayat sujud. Sedikit lagi innama yu'minu. Lalu dia salah. Saya pas di belakang. Lalu kita tegur imam ini. Dia ulang lagi ayat itu, salah lagi. Dia ulang lagi, salah lagi.
Lalu dia kembali Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Kita bisa rasakan orang di belakangnya seperti apa. Lalu pas dia baca ternyata yang tadi tidak salah, halaman pertama banyak ada yang salah. Ini gawat ini baru ini. Oke, Ustaz beri Ustaz, saya sebetulnya mau baca dua-duanya, cuma saya belum hafal surat Al-Insan. Oke, berarti babnya kita baca saja rakaat pertama semuanya, rakaat kedua nanti kita baca yang kita hafal. Sama dengan dia, insyaAllah ta'ala di kemudian hari kita akan hafal surat Al-Insan. Memang dia lebih pendek, sama-sama 30 ayat. Cuma dia agak susah karena banyak ayat kata-katanya mirip-mirip. Agak susah. Oke, tidak apa-apa. Agar kita baca coba. Seperti mat-mat contohnya. Apa contohnya? Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Tidak perlu dipanjangkan karena jaiz maknanya boleh dipanjangkan, boleh tidak, tapi ada riwayatnya. Nah, ini bagi imam ini harus sudah diperhatikan. Ya. Tapi kalau imam baca panjang, baca lama, ini memang di belakang pastilah akan risih. Maka sunnahnya demikian. Kita sebagusnya kita kalau khawatir nanti akan bikin bid'ah, tinggalkan sunnah itu. Kalau kita tidak bisa, lebih bagus ditinggalkan. Khawatir nanti orang mengatakan bahwa sunnahnya adalah memang mencari sujud. Dibaca beberapa ayat sebelum sujud, lalu nanti sujud, lalu nanti bangkit, lalu setelahnya dibaca beberapa ayat pula. Contohnya di rakaat kedua setelah itu, ya, maka ini malah membuat sunnah baru kita jadinya. Ya. Ini apa Allah Taala kita yakin masjid-masjid dimanapun ya, karena kita live sekarang ini dimanapun Allah Taala berusaha untuk mencari imam yang insya Allah Taala itu bisa untuk menunaikan sunnah ini. Ya. Jangan contohnya seperti sholat Jumat. Ini salah satu berbeda ini. Salat Jumat, Sabbih isma rabbikal a'la. Lalu selalu dibagi dua. Jangan. Kalau kita tidak hafal hal ataka haditsul ghashiyah, sudah baca rakaat pertama ini, baca yang lain. Kalau nanti ditanya kenapa Ustaz baca hal ataka haditsul ghashiyah, kita bilang bahwa saya belum hafal lagi. Tidak ada masalah. Tak usah pula malu Ustaz bilang saya tak hafal. Memang semua Ustaz harus hafal. Tidak ada masalah, saya belum hafal, tapi saya berniat untuk menghafal. Tidak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khairan. Ada lagi. Terakhir ini karena sudah jam 8. Silakan. Yang kedua itu kalau berdoa sudah aja, kalau tidak ada tangan ada waktu. Tidak ada masalah. Tapi wallahu a'lam yang seperti ini lebih bagus kita mengangkat tangan. Begini, saya jelaskan 4 kondisi yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang pertama sekali di tempat yang dinukil kalau Nabi mengangkat tangan padanya, jangan sampai kita tidak mengangkat tangan. Nabi angkat tangan awak enggak? Jangan. Yang kedua, di tempat yang Nabi tidak dinukil mengangkat tangan, jangan kita angkat tangan. Perbuatan berulang-ulang terjadi dari Nabi kita, tapi ternyata Nabi tidak mengangkat tangannya, maka jangan kita angkat tangannya. Kemudian pada yang 4 cuma saya lupa. Yang ketiga, pada kondisi yang tidak didapati ada dalil khusus menyuruh atau melarang. Ada dalil khusus menyuruh atau melarang? Tidak ada. Maka di sini kita kembali kepada hukum asal. Apa hukum asal? Kita mengangkat tangan ketika berdoa. Kita contohnya tidak mendapati bahwa mengangkat tangan tatkala antara azan dengan iqamah dianjurkan. Juga tidak ada dalil yang melarang secara khusus. Tapi kita kembali kepada dalil umum yang jadi. Dalil umum bahwa yang seperti itu kita kalau mengangkat tangan Allah malu menolaknya kalau kita berdoa dengan mengangkat tangan. Tinggal lagi masalah bagaimana cara mengangkat tangannya dalam kita ini. Apakah dirapatkan macam ini atau direnggangkan begini? Karena ada orang ngecek kan, ngecek dirapatkan jadi pasti ada pek. Tapi kalau kadang angkat turun tuh itu lagi. Kalau ikut tuh kita ada pek. Macam-macam lah masuk di sini analisa. Saya mendengar langsung dari Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Beliau riwayatkan dari gurunya Syekh Ibn Baz. Beliau ceramah ketika di Masjid Rajihin yang saya ada.
Maka kata beliau tatkala ditanya Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala bagaimana cara mengangkat tangan, posisinya jarang atau rapat, maka beliau dicontohkan oleh Syekh Ibnu Baz begini katanya. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis Sunan Nasa'i dari hadis Abdullah bin Abbas, sejajar tangan kita ini dengan bahu di kondisi doa biasa. Tapi dalam kondisi doa kita ketika istisqa diangkat oleh Nabi setinggi-tingginya sampai katanya bagian dari ini beliau itu sudah ke bawah, ini yang di atas. Ya kalau kita berdoa itu gini ini. Ya. Ini dalam doa istisqa sampai disebut oleh Anas nampak putih ketiak Nabi. Menunjukkan kalau Nabi betul-betul mengangkat itu. Tapi kalau biasa, berarti kembali kepada kondisi biasa, kurang lebih sejajar kita dengan bahu begini. Cuma kita tidak usah salahkan orang. Ya kalau begini Ustaz, tidak usah disalahkan. Ya karena dia pun keterangan dari ulama. Ya pokoknya saya mengatakan dengan juga. Ini bahu, ini sejajar. Contohnya begitu. Sah-sah saja itu diperlakukan. Dan masalahnya apa? Wallahu a'lam wa jazaa. Yang saya maksud saya begini, misalnya saya harus berduduk kan, orang lah sama orang orang kan, berjalan itu nak pakai tangan orang lain apa? Tidak ada masalah. Tidak wajib mengangkat tangan dalam berdoa. Tidak wajib. Tidak wajib. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.